Perkenalkan, nama saya Glenn Aryati RNDO dengan NIM 23120136 dari kelas C. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Arasun Sikukelau, NIM 23120129. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Baik, pada jurnal yang pertama ini berjudul A Blockchain Facilitated Secure Sensing Data Processing and Logging System. Penulisnya ada Wenbing Sao pada tahun 2023. Pada ringkasan isi jurnal ini di sini menyajikan desain dan evaluasi sistem pemrosesan dan pencatatan data sensor yang aman untuk cyber physical. Sistem menggunakan teknologi blockchain. Fokus utama untuk menjamin integritas data dan mengatasi serangan berbagai identitas seperti spoofing dan cyber melalui arsitektur hybrida atau on-chain, off-chain. Di sini metodologi yang dipakai yaitu ada 4. Yang pertama yaitu autentikasi senso, pencatatan dana, integrasi off-chain, dan implementasi. Jurnal yang kedua yaitu Efficient Classification and Rapid Processing of Big Data in Power Distribution Networks. Penulisnya ada Luaning, Cheng Li, Wang Jing, and Wang Xuamei pada tahun 2024. Pada ringkasan isi jurnal di sini membahas tentang mengusulkan metode untuk pemrosesan cepat dan klasifikasi data grid masif yang dihasilkan dari jaringan distribusi daya atau Power Distribution Networks. Metodologi ini berfokus pada pendefinisian pola data atau repetitif jarang, sparse naik turun, untuk kemudian menggunakan teknik reduksi dimensi berbasis deep learning untuk kompresi dan clustering yang efisien. Metodologi yang dipakai di sini ada 3, yaitu ekstraksi fitur, definisi pola data, dan reduksi dimensi dan clustering. Jurnal yang ketiga di sini yaitu Blockchain Facilities Secure Sensing Data Processing and Logging System. Penulisnya ada Subham Jain dan Enda Fallon pada tahun 2024. Pada jurnal ini membahas untuk mengusulkan UTNET, sebuah framework AutoML atau Automatic Machine Learning berbasis Deep Learning yang terpadu dan konkuren untuk memproses data tidak terstruktur multimodal yang terdapat teks, gambar, dan video secara efisien. Inovasi utamanya adalah metodologi Adaptive Confidence Bound atau SCB dan Multi Fidelity Meta Learning atau MVM. Untuk pemilihan strategi ML yang optimal secara dinamis, metodologi yang dipakai di sini ada 3, yaitu arsitektur modular, ekstraksi fitur, dan pemilihan algoritma. Pada jurnal yang keempat yaitu judulnya PAR-SCL, Parallel and Distributed Framework to Process All Nearest Neighbor Queries on a Road Network. Penulisnya di sini adalah Afas Bandari pada tahun 2023. Pada jurnal yang keempat ini membahas untuk mengusulkan PAR-SCL, Parallel Standard Clustered Loops, sebuah kerangka kerja paralel dan terdistribusi berbasis Apache Spark. Tujuannya di sini adalah memproses query all nearest neighbor atau ANN pada jaringan jalan Spatial Road Networks yang memerlukan komputasi masif untuk menemukan objek terdekat bagi setiap objek query. Metodologi yang dipakai pada jurnal ini ada 4, yaitu yang pertama pembagian jaringan, yang kedua jaringan tertanam, yang ketiga prakomputasi jarak, yang keempat pemrosesan paralel. Lanjut pada jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima berjudul Random Precision Based Adaptive Distributed Kernelized SVM for Big Data. Penulis dan tahunnya ada Amritpal pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal pada jurnal ini menyajikan teknik klasifikasi terdistribusi untuk big data menggunakan arsitektur penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi pada klaster. Metode yang diusulkan tidak memerlukan teknik partisi data terstruktur yang seringkali menyebabkan overhead komputasi tinggi pada pendekatan yang sudah ada.
Jurnal ini memperkenalkan 3 klasifikasi berbasis SVM baru. Yang pertama yaitu 1 PV SVM, 2 PV SVM, dan SIM SVM. Metodologi yang dipakai yaitu partisi data acak, generasi informasi menengah terdistribusi, agregasi dan deduplikasi informasi, generasi klasifikasi akhir, yaitu 1 PVSVM atau voting 1 phase, 2 PVSVM atau voting 2 phase, dan SIM SVM berdasarkan kemiripan. Pada jurnal yang ke-6 di sini berjudul Scalable Data Partitioning Technique Quest for Distributed Data Processing in Cloud Environments. A review, penulis dan tahun. Penulisnya di sini ada Shiv Akumar Ponu Sami dan Pankaj Gupta pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal, pada jurnal ini membahas yang merupakan tinjauan komprehensif atau review yang mengkaji strategi partisi data yang dapat diskalakan dalam konteks pemrosesan data terdistribusi di lingkungan cloud. Tujuan utamanya untuk menganalisis bagaimana berbagai teknik partisi seperti hash based, range based, dan dinamik, memerlukan skalabilitas, distribut beban, dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Metodologi yang dipakai di sini ada 4, yaitu eksplorasi prinsip dasar, pemeriksaan strategi, analisis komparatif, dan model matematika. Jurnal yang ke-7 yaitu ada JHTD and Efficient Joint Scaling Frameworks based of hypergraph for task placement and data transfer across geographically distribute data center. Penulisnya adalah Chao Jing dan Penggaodan pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal di sini mengusulkan JHTD atau Joint Hypergraph Based Task and Data Scheduling, sebuah kerangka kerja penjadwalan terpadu yang efisien untuk mengatasi masalah penempatan tugas atau task placement dan transfer data secara bersamaan atau jointly di pusat data yang terdistribusi secara geografis. Tujuannya adalah meminimalkan biaya makespan atau waktu total penyelesaian tugas dengan mempertimbangkan sumber daya komputasi dan biaya transfer data antar pusat data. Metodologi yang dipakai di sini ada 3. Yang pertama yaitu pemodelan hypergraph, yang kedua yaitu algoritma penjadwalan gabungan atau joint scheduling, yang dimana terdapat penempatan tugas dan transfer data, yang ketiga yaitu optimasi biaya. Berikut jurnal yang ke-8. Jurnal yang ke-8 tentang enabling efficient distributed spatial join on large scale vector raster datalasky. Penulis dan tahun terbit Sebastian Villarroya pada tahun 2022. Yang berikut jurnal ke-9 tentang a distributed and scalable framework for low latency continuous trajectory stream processing. Penulis dan tahun. Nama penulis Laman Ahmed Saikan pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal mengusulkan kerang kerja distribusi dan skalabel untuk memproses aliran data spasial, temporal, lintasan, trajektori secara terus-menerus dengan kebutuhan landasan rendah. Berikut jurnal ke-10. Jurnal ke-10 tentang Distributed Deep Learning and Energy Efficient Real-Time Image Processing at the Edge for Fast Segmentation on Headquarter Videos. Nama penulis Muhammad
Jahanbach pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal mengatasi tantangan memprosesan big learning data di bawah air, terutama masalah bandwidth komunikasi akustik yang sempit dan biaya kabel yang tinggi. Yang berikut jurnal ke-11. Jurnal ke-11 tentang Managing Distributed Machine Learning Landscape for Healthcare Data in the Cloud. Penulis dan tahun, nama penulis Engin Zaidan pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal ini adalah tinjauan yang komprehensif mengenai tantangan, solusi, dan kebutuhan penelitian dan di masa depan terkait manajemen siklus hidup machine learning. Terdistribusi pada data sensitif seperti data layanan kesehatan dalam lingkungan cloud. Yang berikut jurnal ke-12 tentang Date overlay mesh in distributed cloud along collaborative applications. Penulis dan tahun. Penulis Milos Simic pada tahun 2025. Ringkasan isi jurnal mengusulkan arsitektur data overlay mesh untuk mengatasi tantangan multitenancy banyak pengawal di lingkungan distribut, cloud, dan edge computing. Yang berikut jurnal ke-13 tentang PET CPD, a Fred learning algorithm for processing and securing distributed heterogeneous data in the metaverse. Penulis dan tahun. Nama penulis Lesun Simensang and Gulam Muhammad pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal mengusulkan FET CPD atau Fred Learning Algorithm on Conditional Generation Adversarial Networks Episode Dataset and Distributed Batch Aggregation, sebuah algoritma Fred Learning berbasis Generation Learning. Yang berikut jurnal ke-14. Jurnal ke-14 tentang MIP Reduce for Graph Processing New Big Data Algorithm for Two-Edge Connected Components and Futures Aided Yes. Penulis dan tahun. Nama penulis Devetra Dahipal pada tahun 2023. Ringkasan isi jurnal mengusulkan algoritma baru berbasis MapReduce untuk menemukan komponen terhubung sisi-sisi. Jurnal ini bertujuan mengatasi keterbatasan algoritma yang tidak berpraktis, memakan waktu lama untuk memproses grafik besar. Yang terakhir, jurnal ke-15 tentang Coded Distributed Gaussian Process
regression. Penulis dan tahun. Nama penulis Nikita Jaulin pada tahun 2023. Ringkasan isi jurnal. Mengusulkan metode Coded Lot Blocking untuk regresi proses Gaussian terdistribusi dalam jaringan nirkabel yang heterogen. Metode ini mengatasi masalah pemrosesan yang lambat ketika menggunakan dengan kemampuan komunikasi dan komunikasi yang berbeda. Memproses dataset besar secara kolaboratif. Solusi ini memungkinkan penggunaan untuk mengoffload data pelatihan ke server pusat yang lebih kuat dengan data yang di-encode untuk menjaga privat sebelum ditransmisikan. Oke, baik, hanya ini saja review jurnal kami. Sekian dan terima kasih.